Kan itu yang menjadi perbincangan kita. Bang Ade Armando saya respect dulu dengan tingkat idealismenya yang cukup tinggi. Partainya adalah partai anak muda, tolak politik dinasti. Tapi sorry to say bang, respect saya kan agak sedikit hilang dalam konteks itu. Saya justru berharap orang seperti Bang Ade Armando ini yang jadi ketua umum PSI. Bang Ade ini kurang apa coba? Bang Ade Armando ini kurang apa? Tolong jelaskan ke kita, doktor, ahli komunikasi, pejuang HAM dan pluralisme paling depan, siap mati dan dibully demi demokrasi dan toleransi, tapi nggak punya kesempatan untuk jadi ketua umum partai karena bukan anak penguasa. Ada sekjen yang spesialis seperti Bang Raja Juli Antoni. Bang Raja Juli itu kurang gimana? S2 dan S3-nya di luar negeri, PhD, bukan kaleng-kaleng sekolahnya, nggak jadi ketua umum partai. Kan itu saja yang diributkan oleh orang, bahwa Anda punya opportunity seperti yang lain untuk terpilih jadi gubernur, jadi wali kota, jadi ketua umum partai, nggak ada soal. Tapi monggo proses yang dilakukan itu sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi yang itu memang dari dulu kita pertahankan. Inilah yang disebut dengan sistem politik, sistem bernegara, dan sistem demokratisasi. Ini agak ngeri-ngeri sedap bang kalau begini ceritanya. Kalau ini akan menjadi sesuatu hal yang dijadikan portofolio ke politik ke depan, semua presiden misalnya punya mimpi supaya keluarga besarnya terjun ke politik dengan cara-cara yang melalui proses yang itu instan. Saya khawatir ya politik kita tidak akan berkembang. Jadi Bang Faisal ini sekalipun kritiknya sampai sidratul muntaha kerasnya, bikin partai hampir tiap hari, jangan pernah berharap partainya akan menang apalagi bermimpi jadi presiden. Padahal pengalaman politiknya, jadi aktivis dan seterusnya, saya kira cukup luar biasa. Jadi hal-hal yang semacam inilah sebenarnya secara kritikal tanpa henti harus kita bicarakan. Saya kebetulan ngajar perilaku pemilih, partai politik dan pemilu. Pertanyaan mahasiswa hampir sama. Untuk apa Pak kita berdiskusi ini di ruang kelas? Enggak ada gunanya. Kalau para elit dan politisi tidak pernah menjalankan apa yang kita pelajari di kelas, hopeless mereka. Karena at the end of the day-nya bagi mereka, power, penguasa dan kekuasaan menjadi kunci dan instrumen untuk memenangkan pertarungan politik di negara ini. Jadi kasihan anak-anak yang selama ini punya mimpi besar untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, apalagi mimpi jadi presiden bang. Udahlah ke laut aja. Kalau kemudian masih banyak orang yang mengkonfirmasi apa yang terjadi di negara ini soal kemudahan anak kekuasaan itu untuk menjadi pejabat publik, sesuatu hal yang lumrah. Ini yang saya kira akan merusak bagaimana tatanan-tatanan demokrasi dan sistem kepartaian kita akan rusak secara umum. Nah, yang kedua yang saya khawatirkan, kalau kita melihat tren-tren survei, kenapa party ID kita rendah dari dulu ya? Dulu kan variabelnya banyak. Kenapa orang malas berpartai? Karena partai ini dianggap kerjanya 5 tahun sekali. Partai itu ujung-ujungnya hanya mengejar kekuasaan. Jadi pendidikan politik, advokasi politik, sosialisasi politik nyaris tidak pernah mereka lakukan kecuali mereka itu jelang pemilu. Belakangan ada variabel yang selanjutnya ditambahkan. Untuk apa berpartai? Kalau mereka itu tidak punya kesempatan dan muncul anak kekuasaan, anak dinasti yang membypass itu semua di tengah jalan. Dan ini yang sebenarnya saya khawatir, padahal kita tahu bahwa partai politik, like or dislike, ini adalah instrumen penting soal bagaimana rekrutmen para pejabat publik itu muncul. Seperti di Sumut, apakah partai-partai di Kim itu nggak ada orang lain? Golkar itu punya jagoan dari dulu, Gerindra itu juga punya nama besar sebelum muncul Mas Bobi misalnya. Tapi karena ada dalam tanda kutip satu keistimewaan yang ada variabel kekuasaan di situ, itulah yang kemudian membuat kenapa partai-partai di Kim itu ya yang seperti Bang Faisal bilang sami'na wa ata'na. Bagi saya siapapun di negara ini boleh menjadi pejabat publik, tapi proses rekrutmen, kaderisasi dan untuk mencapai tangga dan puncak itu tentu harus melalui proses-proses demokrasi dan keajekan. Kan gitu saja sebenarnya perdebatan Bang. Ya teman-teman, bukan hanya ya Gibran yang menjadi heboh yang dibicarakan teman-teman pada saat mencalonkan diri sebagai cawapres calon wakil presiden waktu itu, tetapi juga adiknya yaitu Kaisang Pangarep. Kenapa teman-teman? Karena ketika Kaisang Pangarep menjadi anggota kader PSI maka hanya 3 hari. Nah setelah 3 hari langsung menjadi ketua umum partai PSI tersebut. Nah itu yang disampaikan oleh Adi Prajitno tadi, bahwa kalau misalnya Kaisang bukan anak presiden, anak Jokowi waktu itu, maka tentu dia tidak akan menjadi ya ketua umum langsung. Ya dia pasti
ya mengikuti proses ya kaderisasi dulu baru bisa menjadi ketua umum partai. Karena tentu kalau kita lihat di PSI juga banyak yang bisa jadi ketua umum partai, dan mereka bisa karena udah lama di PSI itu sendiri. Nah, tetapi teman-teman, ya ternyata bahwa ya dengan karena Kaisang Pangarep anak presiden waktu itu, maka dia langsung bisa menjadi ketua umum partai. Nah, padahal memang kita tahu tujuan dari PSI waktu dulu supaya ya bisa lolos di Senayan, tetapi buktinya teman-teman itu juga tidak memberikan jaminan bagi mereka untuk bisa lolos ke Senayan. Nah, di sini dikatakan teman-teman bahwa baru gabung Kaisang langsung jadi ketum PSI. Pengamat nilai contoh buruk demokrasi. Nah, ini para pengamat juga menilai bahwa waktu itu adalah contoh buruk demokrasi. Ya, walaupun siapa saja bisa menjadi orang atau misalnya sebagai pejabat di negeri ini, tetapi itu harus melalui proses dulu. Ya, sama kalau kita sekolah, bahwa tidak mungkin ya langsung SMA tanpa menginjakkan kaki, ya SMP, atau juga di SMP misalnya tidak mungkin bisa menjadi kelas 3, kelas 2 kalau tidak kelas 1 dulu. Jadi ada tahap-tahapnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Adi Prayitno selaku pengamat politik, bahwa apapun Anda yang berkontestasi di negeri ini, yang mau jadi pejabat, yang mau jadi wali kota, gubernur, ya menjadi presiden, maka berilah pelajaran politik yang baik, ya pendidikan politik yang baik bagi negeri ini, bahwa untuk mencapai hal-hal tersebut itu dibutuhkan satu proses, tidak secara instan. Nah, pengamat politik Universitas Airlangga, UNAIR, Airlangga pribadi menilai diangkatnya Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI telah memberikan contoh buruk bagi proses demokrasi. Ya, memang teman-teman, tujuan dari PSI adalah, alasannya dulu adalah, salah satunya adalah karena Kaisang merepresentasikan anak muda. Dan tentu apakah ya di PSI kader-kader yang lama tidak ada anak muda? Pasti ada. Nah, jadi oleh karena itu bukan anak presiden dan mereka memiliki tujuan supaya bisa juga lolos ke Senayan, tetapi itu tidak memberikan jaminan. Artinya tetap PSI tidak bisa lolos ke Senayan. Ya. Menurut Airlangga, ya, PSI justru melemahkan citra yang selama ini dibangun sebagai partai yang memiliki ciri demokrasi. Sebab suatu partai demokratik modern harus dibangun melalui proses pelembagaan politik yang tertata. Nah, kemudian yang paling dikatakan oleh pengamat ini teman-teman, proses penentuan pejabat partai, apalagi proses suksesi maupun pemilihan kepemimpinan dilakukan melalui prosedur demokratik yang berlangsung, baik melalui kongres maupun muktamar yang melibatkan kesepakatan dari seluruh partai. Tentu dengan proses penjejangan yang tertata, ungkap Airlangga. Nah, kemudian terpilihnya seorang yang baru masuk menjadi bagian dari partai tidak lebih dari 1 bulan. Kata Airlangga seolah memperlihatkan adanya problem besar dalam kelembagaan internal PSI dan justru bertolak belakang dengan semangat pelembagaan partai yang demokratis. Ya, memang teman-teman, ya kita lihat dulunya PSI adalah partai yang selalu menggempar-gemporkan tentang demokratis dan juga ya merepresentasikan anak muda. Nah, kita lihat bagaimana sekarang PSI. Ya, pasti ya mungkin bisa saja tahun 2029 nanti tidak lagi lolos ke Senayan. Karena orang-orang masyarakat juga sudah tahu bagaimana ya PSI ini ya konsistensinya seperti apa. Karena dulunya itu PSI sering mengkritik keras Bapak Prabowo Subianto, ya, terutama Grace Natali, dia sering melontarkan kata-kata mengkritik keras ya Bapak Prabowo Subianto, dan itu artinya bahwa
ya PSI sekarang memuji-muji Bapak Prabowo Subianto itu menandakan tidak konsistensi terhadap apa yang sudah dilakukannya. Berarti dulunya dia mengkritik itu dengan dasar apa? Artinya bahwa ketika dia memuji sekarang, berarti yang dikritiknya dulu itu hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang membuat masyarakat banyak berpikir. Nah, makanya partai itu walaupun dia memang hanya sendiri seperti PDIP, tapi tetap konsisten. Nah, sama halnya dengan terpilihnya Kaisang yang notabene baru 2 hari bergabung ke dalam PSI. Masih kata Airlangga menunjukkan PSI tidak menggunakan proses tata kelembagaan yang ajak dan reguler untuk memilih pemimpin. Nah, pemilihan Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI yang berlangsung secara cepat juga menunjukkan tidak terujinya proses meritokratik maupun penggemblengan terhadap Kaisang sebagai bagian dari dialektika. Sebagai politisi yang berproses dalam partai politik, sudah seharusnya menjadi bagian dari budaya politik apabila PSI mengaku sebagai partai bercorak demokrasi loya, kata Airlangga. Nah, pada akhirnya apa yang dilakukan oleh PSI justru tidak menjadi proses yang baik dan dalam jangka panjang justru merugikan langkah politik Kaisang dalam karir politiknya dalam jalan instan yang ia tempuh. Image dari publik dengan cara instan seperti ini justru akan berkontribusi pelemahan bagi PSI maupun Kaisang itu sendiri. Ya, publik justru akan melihat terjadinya perendahan mutu atau regresi kelembagaan internal PSI, alih-alih penguatan reformasi kelembagaan dalam tubuh PSI justru berbanding terbalik, kata Airlangga. Kemudian, apabila PSI hendak melakukan reformasi kelembagaan bagi penguatan elektoral dalam Pilpres 2024, keputusan menjadikan Kaisang Pangarep sebagai ketum PSI sebaiknya dipertimbangkan ulang, pungkasnya waktu itu. Nah, itu teman-teman yang mengenai bagaimana Kaisang Pangarep yang mendapatkan tugas sebagai ketum partai PSI, dan tentu ini menjadi satu pertanyaan-pertanyaan besar publik bahwa ya hanya 3 hari menjadi anggota partai langsung menjadi ketua umum. Nah, itu artinya bahwa tentu di dalam partai tersebut ya Kaisang Pangarep belum memiliki pengalaman, dan jadi bagaimana dia memimpin hal tersebut. Nah, itu yang disorot oleh para pengamat, dan tentu ya itu adalah keputusan dari PSI sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.